Sebelumnya ya Bu, ini mungkin hanya kayak seperti sosialisasi, dan nanti formatnya saya mempresentasikan dan nanti di akhirnya mungkin bisa kesepakatan dan persamaan persepsi, nanti bisa umpan balik dari Bapak Ibu nanti buat masukan ke depan. Langsung saja nih, mungkin 10 menit ke depan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan dan mensosialisasikan dari kegiatan Jum Sehat dan Sipoling, ya, judulnya yaitu Jumrah Jumat Bersih dan Sehat Siswa Peduli Lingkungan. Ya, nanti rencananya Jum Sehatnya di hari Jumat dan Sipolingnya di hari Minggu. Kegiatannya apa sih? Mungkin hampir seperti ini ya. Mungkin nanti yang di depan mungkin di awal-awal, nanti setelah anak terbiasa nanti dipimpin oleh kelompok satu kelas, nanti mungkin dari kelas itu ada beberapa kelompok nanti yang duduk. Ya, nanti mungkin yang di depan hanya kelompok dari kelas itu. Kalau di SD Pasundan kan kelas 1 kelas mungkin sedikit ya, mungkin satu kelompok satu gitu aja ya. Ada 5 anak atau 4 anak sudah bisa mungkin memimpin di depan. Kalau malu kan nanti bisa ada pertanyaan. Terus kalau yang Sipoling ini adalah siswa peduli lingkungan. Nanti yang kelas mungkin ada masukan dari Bapak Ibu nanti ya. Kalau dan saya mengusulkan nanti untuk yang 1, 2, 3 nanti ada 1, 2, 3 ada pembuatan kriya dari sampah-sampah yang tidak digunakan. Untuk kelas 4, 5, dan 6 nanti menggunakan, kita melakukan program penanaman, entah itu tanaman sayur-sayuran apa, nanti kita munculkan voice, choice, dan student agency dari siswa untuk memilih kira-kira sayuran apa yang cocok, atau kuhung atau apa terserah. Yang penting ada yang ditanam. Nanti untuk ditampilkan di PLA. Enggak Pak Ahami, guys. Kesannya kolaborasi dari di kobel ini, kobel suci ini, guru ini, yang guru penggerak sudah membuat kobel. Nanti dari guru PJOK, guru kelas, SPDB, kalau ada kepala sekolah dan komunitas belajar suci. Ini pasukan selanjutnya, Pak Ahami. Yes, jangan lupa. Kita lihat latar belakang ya, perilaku malas gede, mager, ya. Jadi anak-anak kebanyakan pegang HP lah, pegang HP. Termasuk orang tuanya, saya sendiri kadang yang kalau di rumah kebanyakan main HP, anak-anak melihat, jadi anak-anak terinspirasi. Ya mungkin koreksi untuk tidak terlalu banyak pegang HP, supaya tidak mager. Selanjutnya untuk program KBS di P5 bisa masuk di tema gaya hidup berkelanjutan dan topik peduli lingkungan. Ini bisa dimasukkan di P5. Jadi sekaligus nanti kegiatan bersama-sama lagi, kolaborasi lah intinya semuanya itu. Selanjutnya untuk mewujudkan kepemimpinan. Ya, untuk Mas betul. Untuk voice-nya, voice itu apa sih? Ya, kayak siswa diberikan kesempatan untuk berbicara, dan choice, siswa diberikan kesempatan untuk memilih ya. Jadi tidak serta-merta program kita buat, kita yang menentukan, tapi kita hanya membuat garis besar saja, begitu Bapak Ibu. Dan nanti kita berikan kesempatan kepada siswa untuk memilih. Ayo kita mau nanam apa? Tuh, nanti di polling yang paling masuk akal, yang paling memungkinkan dengan situasi di sini seperti apa. Terus kalau senang, ayo mau senang lagu apa? Misalkan temanya kan lagu daerah. Kalau dari saya garis besarnya, nanti anak-anak bisa, Pak, aku lagu apa pisan? Boleh. Pak, lagu apa? Dan nanti kita choice-nya dari anak-anak kita ambil, nanti kita bisa
paling semangat yang mana kalau dibuat senang seperti itu. Tadinya aura musik menimbulkan apa ya, kayak anak itu ditumbuhkan rasa kepemilikannya. Jadi mereka tidak hanya melakukan tugas dari kita, merasa memiliki tanaman itu, mereka merasa memiliki hasil kerja itu, mereka merasa memiliki senam itu. Jadi mereka sebagai pemimpin, bukan gurunya lagi yang di depan, seperti itu. Oke, paham? Yes. Tadinya visi memfasilitasi pembelajaran PJOK dalam hari ini untuk yang menyenangkan ya, menciptakan pengalaman belajar dan menjaga kebersihan lingkungan. Tadinya tujuan program untuk melatih keterampilan kerja, meningkatkan kemampuan fisik, mewujudkan jiwa kepemimpinan, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada pusat didik dengan berkolaborasi dengan KPS Susi. Tadinya mewujudkan pendidik yang aktif dan produktif. Lanjut Pak. Tujuannya ya, capaian dan hasil siswa hidup aktif, bergerak, peduli akan lingkungan, produktif sehingga mampu menekan gaya hidup sehat baik di sekolah maupun di rumahnya. Aksinya wali kelas mungkin kelas 1 sampai kelas 6 ya, berkolaborasi dengan siswa dalam perencanaan kegiatan. Jadi untuk memilih apa yang kira-kira cocok. Selanjutnya untuk melaksanakan evaluasi juga. Tadinya rencana partisipasi siswa merancang dan melakukan presentasi, diakhiri dengan refleksi. Terakhir, struktur program dan mitra komunitas di kegiatan Jum Sehat atau Jumat Sehat. Kegiatan dilakukan oleh kelas 4, 5, dan 6, membuat gerakan senam dengan kolaborasi wali kelas dan guru PJOK juga ya. Kegiatan dilakukan 1 minggu sekali. Nanti harus jadi ke depan mungkin bisa diprogramkan untuk jalan, walaupun saya di sini mungkin hari Rabu sama Kamis gitu Pak Ibu nih. Nanti bisa dipimpin oleh anak yang sudah hafal. Selanjutnya disiplin, kegiatan diadakan mungkin hari Sabtu atau disamakan juga, disesuaikan sama jamnya. Kelas bawah 1, 2, 3 memilih sampah untuk membuat kriya. Ya, kriyanya apa? Nanti choice-nya bisa diambil dari siswa. Terus 4, 5, dan 6 menanam tanaman. Itu bisa sayuran, bisa mungkin tanaman obat seperti jahe atau apa yang gampang, kuas atau segala macam itu nanti dipamerkan di P5 seperti itu. Selanjutnya intinya menanamkan mereka untuk peduli lingkungan dan juga kebugaran di sekolah maupun di lingkungan. Ya, Pak. Publikasinya kalau saya mau tanya dulu di SD maksudnya beda YouTube ya? Sudah ya? Iya, berarti nanti mungkin boleh YouTube-nya apa ini? Oke ya. Jadi produknya mungkin ada beberapa produk lah ya, dari senam mungkin kita bisa upload di YouTube-nya SD Sunsean, nanti bisa di-share ke grupnya anak-anak setiap wali kelas. Jadi mereka bisa menghafalkan tidak hanya di sekolah, tapi mereka menghafal di rumah dengan sarana video yang mereka buat sendiri. Bisa seperti itu. Atau nanti yang jadi penanaman seperti ini didokumentasikan buat kenang-kenangan, kasih di YouTube bisa. Oke, selanjutnya kapasitas asetnya ya, modal manusia. Kemudian dulu pas sekolah, politik, kebijakan pas sekolah yang mendukung, modal fisik, lapangan, sound system, laptop, PC, dan kebersihan alat penanaman. Selanjutnya media sosial, bisa WA, bisa YouTube tadi seperti tadi. Monggo Pak, yes. Evaluasi terakhir, evaluasinya nanti kegiatan evaluasi pelaksanaan dilakukan dalam bentuk rapat, mungkin rapat yang dipimpin oleh pimpinan guru kepala sekolah ya, dan bisa wawancara secara langsung pada murid, guru, staf, semua yang terlibat ya. Nanti untuk memberikan kayak apa ya, kayak kira-kira tuh
program ini kesulitannya yang dihadapi apa, terus kendalanya apa, terus nanti kira-kira ke depan untuk perbaikan lebih baik lagi kita mau melakukan refleksi ya. Iya Pak Hami ya. Oke, lanjut. Tantangan dan solusi kemungkinan yang akan terjadi ini siswa malas untuk melakukan aktivitas olahraga, terutama senam, terutama membuat gerakan Pak susah Pak. Nah, itu nanti mungkin lebih banyak guru PJOK untuk memberikan referensi gerakan-gerakan yang gampang. Jadi semuanya tetap bisa dilakukan dengan gerakan yang gampang. Terus ini lagi nggak hujan ya. Kalau hujan itu ya nanti senam bersamanya mungkin nanti akan terhambat kalau kita sudah jalan. Sebenarnya mengotot aktivitas ketika siswa di rumah mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan wali kelas, dengan orang tua siswa di rumah untuk melaksanakan senam itu, latihan senam supaya bisa hafal dan bugar. Solusinya tadi sudah senam yang gerakannya yang trendy sesuai dengan zamannya. Mungkin saya lagi viral apa gerakan apa nih di TikTok, Bu Farus, Bu Novi ya biasa itu gerakan ini lagi lagi viral, lagi seperti bisa digunakan, tapi yang masih masuk ke dalam norma sopan susik, yang tidak sopan mungkin tidak usah digunakan. Lanjut. Terakhir kesimpulan, integrasi dari PJOK dan kegiatan P5 melalui segera terus mewujudkan kepemimpinan peserta didik student agency melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter positif belajar Pancasila. Cum sehat dan sipaling diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Oke, sudah ya, terima kasih. Ada 10 enggak? Ada 10 menit ya, sudah. Oke, saja presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin ada minta dua saran dari guru, Bapak Ibu guru, entah itu saran ataupun masukan ataupun bagaimana sebaiknya kita sepakati ke depan untuk bisa dilakukan secara bisnis, maksudnya mudah diterapkan. Mudah diterapkan ya mungkin di cancel, kalau yang mudah diterapkan mungkin kita akan lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan dari Bapak Imam. Selanjutnya mungkin ada Dewan Guru yang memberikan masukan atau mungkin memberikan arahan dan sebagainya. Silakan. Monggo Bu Baris. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Putri Farsudayati. Saya akan memberikan tanggapan mengenai program PKG PJOK yang telah akan dilaksanakan oleh Bapak Imam. Untuk program ini saya sangat setuju sekali. Selain memberikan dampak positif, juga nanti siswa mendapatkan sehat ya. Selain itu tadi positif, sehat, kemudian anak-anak juga diajarkan untuk peduli akan lingkungannya. Seperti itu. Jadi untuk jum sehat dan sipaling ini menurut saya sangat berpengaruh besar kedepannya untuk siswa. Mohon nanti bisa diterapkan dalam jangka waktu panjang Pak ya, bisa dari sedikit-sedikit nanti anak-anak pasti kebiasaan menjadi kebiasaan yang positif untuk siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Baris ya atas tumpuan jaringnya. Mungkin ya kita tidak bisa melakukan mungkin kalau sendirian programnya bisa jalan, tapi
tidak akan berlangsung lama ya. Mungkin harapannya Bu Faris kan programnya berkelanjutan karena positif seperti itu. Mungkin nanti kita kolaborasi dari guru, dari kepala sekolah, dari mungkin pihak-pihak Mas Budi yang bisa membantu atau yang bagus lah untuk kedepannya kebutuhan semuanya kita bekerja bersama-sama berkolaborasi karena ini walaupun proyek dari saya PKG tapi ini nanti akan bermanfaat mungkin untuk kegiatan di Suci ya, di sini ya, Kobel mungkin bisa memperkaya Kobel lagi dan mungkin kegiatan guru yang lain juga nanti bisa masuk selain dari PJOK dari program Pak saya Pak dari wali kelas 1 ngasuh di Kobel boleh nggak apa-apa seperti awal ini mau kegiatan agama juga boleh misalkan hafalan Pak aku punya ide hafalan surat pendek Pak jadi lulus dari SD Pamina hafal juz 30 nanti yang daftar mungkin kedepannya lebih banyak karena ada itu ada plusnya daripada sekolah SD negeri ini seperti itu jadi itu gitu ya kalau kita bisa bekerja sama insya Allah bisa berlanjut lebih panjang. Terima kasih. Monggo selanjutnya. Oke, tadi masukannya ada yang lain Novi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini menurut saya dari Bapak Imam Adi Termono sudah bagus ya karena ini berkenaan dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kalau bisa nanti kita bisa berkolaborasi dengan kegiatan P5 karena tadi kan berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan dan pengabdian lingkungan. Nah, menurut saya ini lebih baiknya selain kita berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, alangkah baiknya nanti kita bisa berkolaborasi dengan wali murid karena wali murid itu sangat mempunyai peran penting di dalam kebiasaan anak yang ada di rumah karena kita sebagai guru di sekolah itu waktunya hanya berapa jam kebanyakan anak itu di rumah dan yang bisa memantau orang tua sehingga kita sering-seringlah untuk berkomunikasi dengan orang tua seperti itu ya Pak Imam. Semoga kegiatan ini nanti bisa terrealisasi sesuai dengan program yang akan kita canangkan nanti dan nanti bisa akan menjadikan budaya positif dan nanti bisa juga menjadi pembaruan untuk P5 yang ada di SD Pasuruan 1. Seperti itu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih umpan baliknya Bu Novi ya. Positif semua ya. Tapi insya Allah bisa dijalankan mungkin nanti ya. Tidak usah cepat-cepat ya. Santai mawon maksudnya jalan dengan sedikit-sedikit atau apa. Selanjutnya saya mau tanya dulu nih untuk P5 di SD Pasuruan ini kemarin untuk tahun kemarin sudah ada kalau belum SD Gajar, kalau SD Gajar belum ada P5 sudah ada belum? Sama nih tadi. Kemarin programnya apa Pak Bu? Nah, soalnya tadi bentuknya apa? Pameran atau? Oh gitu. Berarti kayak ini marketing. Iya. Kan? Orang tua yang datang. Tadi sudah baik kan? Kalau SD Gajar kemarin mesti yang cuma foto-foto tapi ya kerjanya tidak dilakukan. Ya ini nanti mungkin dari beberapa SD mungkin karena sudah SD belum bergeraknya atau jadi Pak Sunan sudah ada kalau di SD Gajar memang belum ada satu pun mungkin nanti bisa mungkin beberapa untuk bisa menimba ilmu di SD yang lain yang lebih sudah berjalan dengan lebih baik. Oke, sekitar saya cukupkan saja nih sudah 15 menit mengancam 5 menit. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu. Semoga nanti kegiatannya bisa berjalan
Dan juga saya yang penting bisa mengumpulkan tugas. Oke, terima kasih. Sama sih, tugas sih.